Halo, balik lagi di Pcast, masih sama gua Ingga Putra. Apa kabar semua teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Buat teman-teman yang baru nongkrongin channel kita, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Also, jangan lupa di share ya. Oke, kali ini gua akan membacakan sebuah berita dari Antara News. Jakarta, 2 pekan usai bencana alam melanda 20 daerah kota atau kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan tidak kurang dari 181 penduduk setempat meninggal dunia. Selain itu bencana juga berlangsung pada hari Minggu mengakibatkan 225 penduduk lainnya mengalami luka serta 48 lainnya dinyatakan hilang. Selain korban meninggal, BNPB juga melaporkan sebanyak 74.629 banyak juga rumah tinggal di wilayah terdampak bencana mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pas banget di sebelah gue udah ada seorang arsitek. Halo Mas Ivan. Halo Mas Ingga. Boleh diceritain Mas Ivan gimana? Ya, gue Ivan Ildo. Gue seorang arsitek dari Studie, nama studio gue. Terus gue udah berkarir sebagai arsitek dari 2010. Lama juga ya Mas ya? Lama-lama. Waduh. Tapi Mas masih grogi depan kamera ya Mas ya? Masih. Padahal dia dulu sempat main film loh. Gak boleh ngomong kasar. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih Van ya, gue pengen tanya nih, ada adjustment apa sih kemarin di 2020? 2020 adjustmentnya 2020 termasuk baik sih buat studio gue sendiri, buat karir gue. Kayak gimana tuh baiknya? Karena gue hanya ada perpindahan market project gitu. Maksudnya gimana tuh perpindahan market project? Jadi yang sebelum 2020 itu lebih banyak mungkin klien gue kalau di persentase lebih banyak di retail. Jadi kayak di mall atau di office tower gitu. Pas 2020 itu nggak boleh di-notice ya? Boleh lah. Boleh ya, pas 2020 karena ada pandemi. Jadi banyak yang WFH, banyak yang kerja di rumah. Justru klien residentialnya yang kencang gitu, alhamdulillah. Sama kalau di office tower rata-rata banyak yang pindah unit. Dari tadinya mereka sewanya yang besar, jadi kecil-kecil. Ya, jadi pindah ke kantor baru yang lebih kecil gitu. Jadi banyak yang pindah ke rumah juga, lu desainin rumah sekarang? Iya. Banyak dapat orderan desainin rumah orang merubah jadi sebuah kantor? Enggak, kalau merubah jadi kantor enggak. Tapi mungkin banyak yang ngerasa rumahnya pengen lebih nyaman. Lebih homey. Karena mereka lebih banyak aktivitas di rumah sekarang gitu. Oh gitu. Tapi ada banyak proyek yang kandas nggak 2020? Alhamdulillah enggak sih. Cuan ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, menjawab berita yang tadi tuh, gue pengen tanya sama lu soal struktur bangunan dari point of view lu sebagai arsitek. Di sini sisi seorang arsitek apakah ada mitigasi tersendiri untuk membuat bangunan yang rawan bencana? Kita kan let's say kita tinggal di Indonesia. Ini kita rawan banget sama bencana. Kayak tadi yang di dari berita yang disebutkan dari Antara itu ada 74.000 something rumah terdampak bencana dari kerusakan kecil atau kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Dari sisi arsitek, lo kan sebagai arsitek, dari sisi arsitek ada nggak sih bangunan yang ibaratnya kayak disaster proof deh? Ada sih sebetulnya, tapi gue belum pernah merancang khusus untuk bangunan yang emang benar-benar bisa terbukti nggak akan roboh kalau gempa gitu. Karena itu lebih cenderung ke pertama high rise building, bangunan-bangunan tinggi gitu. Terus minimal medium rise building itu udah mulai terapkan gitu. Tapi kalau rumah tinggal sih masih jarang yang pakai gitu. Tapi at least sebetulnya ini edukasi buat masyarakat juga. Sebetulnya untuk membangun sebuah bangunan itu sebaiknya memang menggunakan beberapa jasa profesional gitu. Jadi nggak cuma arsitek, tapi ada profesi juga, anak-anak sipil, teman-teman kita itu mereka lebih expert dalam hal struktur. Makanya gue kalau kerja sama klien itu pasti gue juga menawarkan
eh, kita bareng sama orang struktur juga gitu, supaya rumahnya itu mereka kan punya ini sendiri ya, punya edukasi sendiri khusus untuk struktur yang aman dan kuat, termasuk simulasinya kalau ada gempa, getaran bangunannya sampai kayak gimana gitu. Emang itu hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatiin, kayak pondasi mungkin? Struktur lah, struktur yang namanya gempa itu kan berarti kan bumi bergoncang ya. Nah bangunan itu kalau misalkan strukturnya nggak kuat, udah pasti roboh gitu. Dan kita kan arsitek ada ilmu untuk menghitung struktur, tapi tidak se-expert anak-anak sipil, makanya kita harus kerja sama bareng gitu. Nah kayak kemarin tadi berita soal NTT ya, karena kebetulan sebelum kejadian bencana alam di NTT, gue baru balik dari sana juga gitu, ada project masjid. Jadi gue tahu misalkan kayak kenapa banyak bangunan yang hancur di sana, karena bangunan di sana itu sebagian besar masih menggunakan bangunan struktur apa ya, bukan konvensional tapi kayak bangunan asli warga sana gitu, yang masih materialnya kebanyakan cuma pakai kayu gitu, jenisnya juga kayunya namanya kayu bebak gitu. No wonder gitu ya kalau misalkan pada saat kena bencana mereka rumahnya rusak semua. Iya. Terus lo ngapain aja di sana, Van? Lagi ada kerjaan bikin masjid sih. Oh ini hal yang lo lakukan kemarin pas ke NTT? Iya. I see. Nah oke, sebelum kita ke arah yang masjid tadi itu, gue pengen bahas tentang comfort zone deh. Gue tahu lo dulu lo sempat bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Multi apa itu ya? Tapi perusahaan lo itu adalah lo berangkat dari seorang karyawan nih. Iya. Lo berangkat dari seorang karyawan dengan fasilitas lo yang serba ada. Lo kalau kenapa-napa lo mau keluar negeri, lo ada R&R-nya. R&R catat, relax and relaxation. Ada. Itu gue make up aja. Oke, tapi intinya fasilitas lo tuh enak apa segala macam ada. Terus lo tiba-tiba lo berhenti dari pekerjaan lo dan lo memutuskan untuk go solo. Kayak Jenny. I'm going solo lo gitu. Ketawa nggak tuh? Boleh. Jadi gimana? Lo coba lo ceritain kenapa lo bisa tiba-tiba lo berani mengambil keputusan itu. Pertama pasti ya enak sih, di comfort zone itu enak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bosen. Ya kan, kadang enak juga bukan berarti nggak ngebosenin kan. Nah terus akhirnya karena gue dari lulus kuliah gue nggak pernah menutup diri untuk yang namanya side job. Gitu. Jadi selama gue ngantor, setiap ada orang yang nawarin gue kerjaan, minta desainin rumah, gue selalu ambil gitu. Nah ternyata dari situ pintu untuk membuka usaha sendiri awalnya dari situ, karena berkembang dari mulut ke mulut. Dari side job itu dia puas ngasih tahu saudaranya atau temennya, lama-lama terbentuk sendiri si pasar kliennya itu. Baru setelah gue udah nggak bisa bagi waktu antara ngantor sama kerja sendiri, kelimpungan sendiri, kecapean, pagi sampai sore gue ngurusin duit orang. Luar biasa loh. Pagi sampai sore ngurusin duit orang, malam gue beresin side job. Di situ gue akhirnya kayak udah deh, gue fokus aja daripada dua-duanya nggak maksimal. Akhirnya kita kerja di kantor, kepikiran project sendiri, pas malam kita udah capek, jangan sampai kita akhirnya ngurangin kualitas kan. Udah yang penting beres, desain ala kadarnya aja. Nah itu yang gue hindarin waktu itu, sampai akhirnya gue udah deh fokus sendiri aja gitu. Dan lu bener-bener berani tuh ya waktu itu go solo aja ya? Iya, sebelum merit tuh. Sebelum merit? Gue memutuskan untuk resign. Project lu tuh waktu itu di mana aja sih? Kebanyakan? Macam-macam sih, soalnya ada yang arsitektur, ada yang interior. Waktu itu gue resign pas gue lagi ngerjain project di Plaza Senayan. Mall? Di mall. Lu berarti mall apa aja yang pernah lu perawanin? Boleh. Pondok Indah Mall, Plaza Senayan, Senayan City, itu kalau yang banyak ya Pak ya? Di Jakarta ya rata-rata sih di Jakarta emang. Taman Anggrek, mana lagi ya? Bintaro Exchange, ya bisa inilah. Luar biasa loh. Bisa kurang lebih mall-mall itulah. By the way, lo kalau di mall tuh suka dukanya apa sih kalau lo desainin sesuatu? Merchant kan, ini untuk merchant kan? Iya, untuk tenan. Untuk tenan? Iya. Oh, ngomongnya bahasanya tenan ya? Bahasanya tenan. Apa aja sih suka dukanya kalau lo bikinin buat mereka? Pergi malam pulang pagi.
Oh, Itu karena loadingnya di mall dukanya, itu karena- bolehnya malam iya. ya. Terus Jadi harus ninggalin keluarga gitu malam, ngalong pulangnya seininya kita, subuh. ya sengerasa kita aman udah, oke ini udah bisa gue tinggal tukang-tukang gitu gue pulang. Tapi kalau kadang masih ada perasaan gue pengen cek sampai Nggak tenang kerjaan nih dia gua. kelar, nggak tenang, gue biasanya nggak pulang. Oh. Gitu. Yang paling ada nggak satu klien lo yang rutin banget gitu tiba-tiba, Mas Ivan, tolong desainin interior gue dong gitu. Rutin banget sih nggak. Langganan kali ya bahasanya ya. Kalau langganan gue Pondok Indah Mall sih. Pondok Indah Mall. Udah ada berapa project so far di Pondok Indah Mall? Apa ya, kayak Musola Street Gallery gitu. Gue nggak ngitung sih, tapi mereka tiap ada kebutuhan desain untuk properti mereka pasti ngontak gue sih. Jadi ada kurang lebih 50% nyampe nggak di Pondok Indah Mall semua Oh desain? enggak lah, itu kan masa? banyak enggak. Banyak tapi ya. Hah? Di atas 20% pasti. Gue nggak tahu kalau secara persentase, tapi ya lumayan sering kerja sama gitu. Lumayan sering kerja sama tenan-tenan di sana. Termasuk sama tenan-tenannya. Oke. Nah, lu dulu kan sebelumnya pernah sebelum lu bareng sama sebelum lu kerjain si studi ini, lu sempat kerja sama teman-teman nggak atau apa? Kan kadang-kadang kalau orang nih kayak gue nih misalkan gue berusaha gue pengen coba gue jadi wira swasta atau entrepreneur gitu kan. Tapi gue mau meminimalisir risiko gue ngajak teman-teman gue. Lu pernah nggak melakukan hal itu? Pernah. By the way nama studio gue Studie ya. Studie, iya. Justru gue berawalnya itu karena bareng temen gitu. Oke. Berawalnya karena bareng temen. Dulu dari belum lama lulus juga kolaborasi sama temen gitu kan. Jadi udah ngerasain beberapa kali deh kerja sama temen. Emang yang paling serius yang sebelum Studie ini gitu. Bener-bener kayak partneran. Terus punya kantor itu sebelum Studie. Dan itu lu mengerjakannya project-project mall juga? Iya. Hanya project mall atau ada project yang lain sih? Ada project lain. Gedung atau apa gitu? Iya, rumah tinggal juga. Rumah tinggal juga. Suka dukanya apa sih Van kalau lu bisnis bareng sama temen gitu? Sukanya deh, benefitnya kalau lu bisnis bareng sama temen. Sukanya ya lu ada temen. Ada teman Lu untuk ada temen, lu ada bisa seru-seru bareng. bisa gitu. ada pasangan brainstorming bareng. Iya, harusnya sih. Gitu. Oke. Lu sebagai pengusaha berarti hitungannya lu sebagai wira swasta. Lu udah melakukan investasi belum sih, Van? Belum. Atau kepikiran nggak lu? Kepikiran. Lu pengen kepikiran investasi di mana aja sih? Karena gue arsitek kali ya, jadi gue mikirnya kayaknya ke properti sih yang paling menjanjikan buat gue gitu, yang gue lihat dan yang gue tahu gitu. Kenapa bisa gitu? Karena gue udah coba 2 kali itu bangun rumah dan dijual itu termasuk lumayan Cuan tuh. Jadi emas gitu-gitu lu gak kepikiran, tapi kan kalau kayak gitu menurut gue yang nggak terlalu tahu investasi kayak gitu-gitu buat jangka panjang. Tapi kalau properti kayak cepet aja gitu sebetulnya kalau kita bisa tahu celahnya. Dan lo juga terjun di dunia ini gitu ya, arsitektur, makanya lo juga paham seluk beluknya. Kalau misalkan kita balik lagi nih ke topik lo awal yang pertama-tama lo bilang itu lo pernah bikin sebuah masjid di NTT. Boleh dong ceritain ke gue dikit masjidnya apa, terus lo ada project apa di sana, kenapa juga harus masjid? Itu masjidnya tuh masjid warga kampung. Oke. Nama kampungnya Kampung Tulun. Oke. Itu 6 jam dari Kupang, Jor. Oke. Enggak. 6 jam dari Kupang. Berawal gara-gara gue nggak sengaja punya temen. Temen gue ini kenal sama panitia-panitia yang mau bikin masjid. Yes. Panitia-panitianya tuh orang asli Kampung Tulun itu. Oke. Gitu. Jadi pas gue di kontak temen, bantuin dong nih ada masjid yang butuh didesainin di mana di Kampung Tulun. Gue cari. Tapi apa dia terdampak masjid itu? Iya. Oke. Jadi masjidnya tuh belum selesai pembangunannya gitu. Belum selesai. Terus mau dilanjutin, mereka
nggak tahu harus gimana gitu ya, orang Dus, awam namanya maksudnya. juga dari daerah gitu ya. Satu itu, kedua walaupun mereka di kota, kalau mereka awam soal arsitektur ya awam aja gitu. Nah ini akhirnya gue lihat lokasinya, gue lihat perencanaan yang sebelumnya kenapa sampai berhenti, baru gue memutuskan untuk ya udah sini gue support gitu dari segi desain. Tapi gue minta, gue selalu kalau ngedesain gue pengen datang ke lokasinya karena gue pengen tahu kondisi di sekitar. Jadi gue Iya, harus belakangan soalnya di IG-nya Ivan tuh bolak-balik si NTT mulu ya. karena gue harus tahu kayak kalau gue berdiri di situ tuh pemandangan sekitar gue apa sih, atau kalau gue berdiri jauh dari situ gue ngelihat bangunan yang gue bangun nanti kayak gimana gitu. Jadi nggak cuma sekedar foto. Akhirnya gue berangkat ke sana dan kondisinya ya cukup memprihatinkan sih. Kayak gimana tuh? Pertama kan gue pikir ya maksudnya mereka udah kasih tahu, tapi dari bandara ke sana lokasinya jauh nih, harus naik jalur darat kurang lebih 6 jam. Habis naik mobil kemungkinan kalau mau cepet jalan kakinya berapa lama ya, setengah sampai 1 jam deh gitu. Pas gue sampai sana benar ekstrim. Jauh banget. Buat menuju lokasinya tuh kita naik turun, menurut gue sih itu gunung kecil ya, cuma menurut mereka itu kebon. Tapi bener-bener dari atas turun sampai sungai, naik lagi ke atas gitu. Mereka Berarti terbiasa kayak kali gitu. ya. Iya, dan setengah jam tuh waktu untuk mereka. Oke. Kalau kita yang nggak biasa naik turun, Ngos-ngosan. ngos-ngosan gitu. Mereka sih kayaknya nyantai aja. Apalagi lo kesana masih pakai masker gitu ya. Makin ngap lah gitu. Nggak. Buka masker. Oh gitu. Buka masker. Oh karena alamnya terbuka gitu. Iya. 6 jam naik mobil, 1 jam jalan kaki. Mm-mm. Terus akhirnya begitu udah lu sampai sana lu ketemu sama warga sekitar. Iya, ketemu warga, gue cari tahu kondisinya. Di sana listrik baru masuk 1 tahun. Oke. Air belum ada, Jur. Oke. Air itu masih beli. Air masih beli. Jadi mereka beli lagi dari Iya. luar kota itu. Wah, gitu Iya, juga jadi pas gue lihat posisi ruang wudhu kayak gitu-gitu kan, terus nggak ada air, gue tanya ini airnya nanti dari mana kalau nggak jalan? Terus, beli katanya. Lah, Nggak ada sumber air di sini, nggak ada, kata mereka. terus gimana dong? Ya akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya nomor 1 yang harus Air diadain dulu. air. Cari sumber air. Tapi lu udah nyari sumber air di situ. Gue nyari tenaga ahlinya udah. Jadi gue bilang sama panitia, fokus budgetnya buat bikin air dulu deh, karena dengan adanya air nggak cuma ngebantu proses bangunannya, tapi nanti bisa ya air wudhu dari situ sumbernya gitu, nggak perlu beli. Kedua, air minum warga gitu, mandi, minum Bisa dari situ iya, juga. jadi lebih manfaatnya lebih banyak. Emang di sana warganya ada berapa Van yang tinggal Van? Nggak tahu sih, cuma kalau muslimnya sendiri minoritas dan totalnya 45 kartu keluarga doang. Yang agamanya muslim di situ? Iya, sisanya non muslim gitu. Tapi tetap aja ya, mau muslim mau non muslim, gue rasa air itu akan Penting sih. helpful buat semua orang di situ gitu. Lalu apa yang lo lakuin? Lo bikin crowdfunding kah atau apa? Itu iya, udah masih dikumpulin dananya. Masih dikumpulin? Gitu. Sama tenaga ahli sih gue akan kerjasama untuk cari si sumber mata air itu. Berarti ini project ini masih open ya? Masih Dan crowdfundingnya masih ada. Kalau boleh di-share, boleh loh Van di-share. boleh. Boleh? Gue nggak hafal nomor rekeningnya, ada sih nomor rekening masjidnya. Mungkin gitu. bisa visit ke Instagram lu atau... Oh iya, bisa visit ke Instagram gue atau Instagramnya Studie. Di situ gue posting kok Tentang project, si masjid tentang itu. si masjid itu, dan gue cantumin nomor rekening masjidnya langsung gitu. Van, di 2020 ini ada gak sih blessing in disguise buat lu dalam hidup lu? Ada di saat kan itu baru mulai pandemi ya. Gue termasuk yang khawatir juga gitu. Ini karir gue gimana ya gitu, karir studio gue kalau nggak ada project, gue harus nutupin biaya operasional kayak gitu. Ternyata gue aman banget dari segi project, ada aja gitu. Terus kayak nggak pandemi aja sih, menurut gue itu udah blessing in disguise gue gitu. Tapi perpindahan marketnya ada gitu. Sebelum pandemi
projectnya banyaknya di retail, di mall, di office tower gitu. Pas saat pandemi, projectnya lebih banyak di residential gitu. Mungkin karena orang lebih banyak stay at home, mereka pengen rumahnya, mereka mungkin baru notice kayak gue pengen rumah yang lebih proper nih interiornya atau bangunannya gitu. Kayak gitu. Menurut gue itu blessing in disguise sih, gue bisa bertahan di masa pandemi sampai sekarang. Lo kan seorang arsitek nih. Pasti lo ada angan-angan atau impian lo membuat rumah impian. Rumah impian lo tuh kayak gimana sih? Sehat dan nyaman sih sebetulnya itu doang. Definisinya gimana sih? Definisi teman-teman? Sehat dan nyaman tuh maksudnya ada, gue bisa nikmatin udara yang baik, Oke. termasuk cahaya matahari yang baik gitu. Intinya kan yang kita butuh itu sebetulnya tempat bernaung yang nyaman. Dan kategori nyaman itu gue nggak bisa memaksakan semua orang harus sama gitu. Kalau arsitek kan punya idealisme sendiri ya. Ya. Kadang-kadang bentuk rumahnya semua mau dia gitu. Ya. Yang mungkin orang apaan sih kok rumahnya kayak gitu sih gitu. Tapi itu urusan idealisme atau selera gitu. Tapi nomor satu, sehat dan nyaman. Itu yang gue terapkan ke semua klien gue juga gitu. Kedua, gue suka rumah yang sederhana, nggak gede, tapi tamannya gede kalau gue gitu. Tapi rumah lo gede banget sih Van dari Enggak lah. Terus. Halamannya gitu kalau bisa Halamannya. yang gede. Karena gue lebih suka taman Oke. gitu. Rumahnya sih gue nggak mau yang aneh-aneh, sederhana aja. Pernah ada teman lo nggak yang minta didesainin rumah sama lo? Ya justru banyaknya klien gue itu berawal dari temen. Berawal dari teman ya? Iya. Salah satunya mungkin teman kita Batok gitu tuh. Iya, Handika pernah. Pratama. Iya. Pernah juga Pernah. desain rumah sama lo? Buat rumah nyokapnya katanya ya? Rumah dia kok. Oh rumah dia? Iya. Udah jadi? Udah ditinggalin. Wih keren. Tinggalin. Itu bisa dilihat di Instagram lo nanti tuh. Belum gue post sih itu. Kenapa? Belum aja. Kadang-kadang di saat project itu selesai, untuk gue banyak banget project yang udah selesai tapi gue belum post gitu karena satu belum sempet foto-foto. Kedua gue ngerasa kayaknya masih harus ada yang harus ditacap lagi nih supaya di fotonya lebih bagus gitu. Lebih Instagramable. Instagramable kali ya bahasanya sekarang ya. Bisa. Terus lo desain rumah lo tuh yang kalau lo mau deh nih Van, kalau kita ngomongin desain rumah impian lagi deh. Lo desain rumah lo tuh maunya yang kayak gimana sih Van? Lo yang lo seneng? Yang gue senang. Kalau gue nih, kalau lo tanya sama gue seneng modern kolonial. Kalau gue tropis. Bali dong. Iya. Kayak gimana tuh? Ya kayak lo kalau mungkin kalau lo nginep di villa-villa di Bali kali ya, yang bukaannya banyak, angin seliwer-seliwer mulu gitu, lo nggak harus pagi ke malam pakai AC. Intinya saluran udaranya baik lah. Ya, tapi kalau dari segi bentuk, dari segi memanjakan mata, gue suka bangunan-bangunan tropis, terutama kayak di Bali-Bali gitu, yang kayak kita masuk, kita selasarnya menuju pintu rumah aja udah ditemenin sama taman-taman kecil kayak gitu-gitu sih, gue seneng. Jadi lo emang pengen nyari rumah yang ada tamannya ya? Iya, terus gue duduk di dalam rumah tapi berasa menyatu sama luar rumah gitu. Asik. Menyatu sama alam. Menyatu sama alam. Luar biasa. Nggak suka ceiling yang tinggi-tinggi gitu kan? Sebenarnya ceiling tinggi itu, nah ini nih di Indonesia tuh katanya ceiling tinggi pengaruh sama supaya lebih dingin. Iya. Katanya kan. Rumah gue gitu ceilingnya tinggi. Iya sebetulnya yang pengaruh utamanya tuh sebetulnya banyaknya bukaan itu. Lu ceiling lu tinggi tapi jendelanya dikit, rumah lu akan ngap juga gitu. Mendingan ceiling lu pendek, kayak gini deh, ini kan nggak terlalu tinggi, tapi bukaannya banyak, jendelanya banyak, dan ada, kalau di kita tuh sering sebutnya cross ventilation gitu. Jadi ada bukaan di sana buat angin masuk, tapi ada juga buat keluarnya. Jadi si angin itu dia punya alur untuk gerak gitu. Jadi bangunannya bernafas. Nah sebetulnya itu sih yang utama, bukan supaya dingin ceilingnya harus tinggi, enggak. Dengan ceiling tinggi sebetulnya budget pembangunan lo akan lebih boros. Yes. Karena kan volume dinding lo akan lebih banyak, ya kan.
Terus penggunaan AC lo juga harus lebih gede. Iya. Ya kan? Karena volume ruangannya lebih gede gitu. Jadi sebetulnya nggak juga banyak keuntungan sih ceiling tinggi. Oke. Make sense juga sih ya. Iya. Oke, Van. Lo ada pesan-pesan buat teman-teman lo nggak, Van? Any last word gitu buat teman-teman lo yang pengen mulai usaha tapi nggak tahu mulai dari mana? Mungkin nggak cuma yang usaha nih, Jur. Yes. Yang berkarir juga gitu. Mungkin insya Allah bermanfaat yang buat karirnya juga, baik itu kerja sebagai karyawan atau kerja sendiri. Kayak gue percaya ini berdasarkan yang gue alami nih. Kayak gue percaya rezeki itu emang berputar pada porosnya. Jadi kayak misalkan lo mau punya anak, lo ada aja rezeki gitu kan. Nah jadi kayak kalau yang mau usaha jangan takut untuk memulai. Yang penting niatnya gitu. Jadi lo niat usahanya apa, pasti dibukain jalannya kalau emang niatnya baik gitu. Nah kayak si baik ini, jadi cukup jalanin baik tuh kayak bisa gue ini sendiri ya, mendefinisikan sendiri. Baik itu lo jalanin baik itu B-nya bijak, amanah, yang ketiga nih rada berat, istiqomah, yang terakhir tetap kerja. Atau ikhtiar gitu. Karena ada yang bilang udahlah rezeki udah ada yang ngatur, nggak usah apa namanya muluk-muluk amat. Nah tetap aja sih kalau nggak ikhtiar, kalau nggak kerja nggak bisa gitu. Jadi lo niat dulu tujuannya apa, buat keluarga lo, buat orang tua gitu. Terus termasuk kayak kalau lo punya tim, punya karyawan, itu kan berarti lu punya amanah untuk membiayai mereka tiap bulan gitu kan. Nah itu jangan main-main, lo harus pikirin gitu, tiap bulan lo harus berbagi rezeki sama orang. Dari situ sih semuanya gue ngerasa kayak mungkin karena itu gitu, bukan karena guanya bisa atau guanya hebat, tapi ada doa orang-orang di balik itu semua. Di balik itu terutama doa ibu sih. Doa ibu gue yakin sih. Terus doa orang-orang yang sayang sama lo, istri, anak gitu. Itu sih. Ya itu berputar pada porosnya. Mungkin sekarang emang waktunya lo dititipkan rezeki gitu. Dan lo memutarnya dengan benar. Ibaratnya kayak Tuhan ngasih lo investasi, ini gue titip lo rezeki, coba deh lo ngaturnya gimana gitu. Lo kasih orang tua, terus untuk amal, untuk tadi karyawan, dan di saat lo memutarnya tepat, gue yakin semua jalannya, urusannya bakalan lancar. Apapun bidangnya, apapun profesinya gitu. Amin. Jadi intinya bukan seberapa pintar lo dalam profesi lo sih, tapi seberapa lo tahu porsi yang harus lo lakukan terhadap yang Tuhan titipkan. Thank you banget Pak Ivan untuk sharing-sharingnya hari ini. Sebelum lo pamit, gue ada sesuatu. Ini ada buah tangan dari kita. Terima kasih Mas Ivan. Sama-sama Mas Ingga. Terima kasih Mas Ivan lo udah main-main ke sini. Iya. Nanti kalau kita undang-undang lagi mau ya? Mau. Oh iya, buat teman-teman yang pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita, jangan lupa pantengin kita di YouTube, di Spotify, di Google Podcast, dan jangan lupa yang di YouTube di like, di komen, di subscribe, dan di share. Gue Ingga Putra. Gue Ivan Eldo. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.